teman-teman semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang banget rasanya hari ini saya bisa kembali hadir di hadapan teman-teman semua di channel Yanti Nirbita. Oke, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana menjadi seorang pembaca berita yang handal. Tidak sedikit teman-teman yang bercita-cita ingin menjadi seorang presenter atau menjadi seorang pembaca berita. Tentu harus punya cara supaya kita bisa lebih percaya diri menjadi seorang presenter. Saya punya 5 poinnya nih, gimana caranya supaya menjadi seorang presenter yang handal. Oke, ini dia. Yang pertama, kita harus punya skill membaca berita. Nah, teman-teman tentu pernah melihat kan bahwa berita itu beragam sekali. Ada yang hard news, ada juga yang soft news. Apa sih perbedaannya? Oke, sedikit saya kasih informasi bahwa hard news ini berita yang aktual, berita yang harus segera diberitakan, seperti berita bencana ataupun berita-berita kenegaraan. Itu dianggap sebagai berita hard news, memiliki aktualitas dan tidak bisa diberitakan ditunda-tunda, ya. Dan yang soft news itu lebih kepada berita-berita kemanusiaan, berita jalan-jalan, informasi tentang wisata. Nah, itu adalah berita yang bisa kita informasikan kapan saja. Nah, itu sedikit perbedaan antara yang hard news dan juga soft news. Yang kedua, tentunya kita harus berwawasan luas. Kenapa ya menjadi seorang presenter harus berwawasan luas? Oke, karena setiap hari berita yang kita dapatkan tentu saja berbeda-beda. Jadi apabila kita tidak update atau kita tidak membaca atau kita tidak mengetahuinya, bagaimana kita mau bisa mengabarkan kalau berita itu pun tidak bisa kita dapatkan? Atau kita harus berwawasan luas, karena dengan berwawasan luas kita lebih percaya diri, bahkan kita lebih dulu bisa menyampaikan berita yang sudah kita baca. Yang ketiga, menjadi seorang presenter itu harus kritis. Wow, kenapa ya harus kritis? Kita pernah melihat bahwa presenter pembaca berita itu tidak semata-mata dia menjadi seorang pembaca berita. Tentu saja harus bisa menjadi presenter, dialog, atau presenter-presenter lainnya. Misalkan off-air di lapangan atau dialog bersama kelembagaan. Nah, dari situ kita harus menjadi seorang presenter yang kritis, di mana ketika suatu topik tersebut dibahas, kita bisa menggalinya lebih dalam lagi. Dan yang keempat ini adalah berpenampilan menarik. Kenapa ya harus berpenampilan menarik? Wow, tidak perlu cantik, tapi harus menarik. Dalam artian, kalau kita mau tampil, gunakanlah pakaian yang terbaik dan juga menunjukkan gestur tubuh kita yang sesuai, mempersiapkan diri kita supaya tampil lebih percaya diri. Dan yang terakhir, jam terbang. Nah, tidak semua presenter yang tiba-tiba tampil kemudian menjadi seorang presenter yang hebat. Tidak. Semua berawal dari nol, dari bawah, dari pengalaman. Jadi kalau pertama kali teman-teman ingin mencoba, jangan pernah berpikir kalian akan bisa seperti Rosiana Silalahi, ataupun Vesy Alwi, ataupun juga presenter-presenter idola kalian. Nah, boleh kalian mengidolakan, boleh kalian punya role model, tapi kalau kalian mau tampil pertama atau perdana, tentu harus punya gaya masing-masing. Dan poin yang paling penting adalah ketika tampil pertama, yakinlah bahwa kalian bisa. Itulah dia 5 tips yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, sebelumnya saya akan mencoba membacakan berita berikut ini. Ini adalah berita bencana. Berita bencana ini adalah bencana banjir, dan ini termasuk ke dalam berita hard news. Seperti apa teman-teman baca beritanya? Simak terus ya. Berikut ini saya akan bacakan berita hard news, yaitu tentang banjir Pacitan. Banjir yang terjadi sejak Senin kemarin mengakibatkan hampir seluruh akses masuk menuju Kabupaten Pacitan terendam banjir. Dari data sementara ada 4.000 warga yang diungsikan di beberapa tempat. Banjir masih menggenangi hampir semua titik di Pacitan, Jawa Timur. Di hari ketiga, jalur masuk menuju Pacitan masih terkendala banjir dan longsor. Meski di beberapa tempat, ketinggian air sudah mulai surut. Salah satunya di kawasan yang mulai surut adalah Simpang 4 Penceng, yang merupakan jalur penghubung daerah Trenggalek, Solo, Ponorogo, dan Yogyakarta. Sementara daerah terparah seperti Sernoboyo masih terendam banjir setinggi 2 meter.
Banyak kendaraan baik roda 2 dan roda 4 yang terpaksa berbalik arah. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. BPBD Pacitan mencatat tidak ada korban jiwa, sementara 4 lainnya masih dinyatakan hilang akibat banjir dan longsor di Pacitan. Itu sedikit contoh membaca berita hard news, lebih tegas membacanya karena ini adalah berita yang aktual, berita sedih juga ataupun berita bencana. Dan berikut ini saya akan mencoba membaca berita soft news. Ini berita tentang kuliner. Tentu berbeda dengan membaca berita hard news tadi, yang ini lebih santai, lebih bisa merasakan gimana nikmatnya jalan-jalan sambil berkuliner. Berikut contohnya ya. Judulnya Roti John, sehat ya kenyang pasti. Dunia kuliner terus berkembang. Semakin banyak inovasi yang diciptakan masyarakat demi menarik para pecinta kuliner, khususnya kuliner kekinian. Salah satunya adalah Roti John. Roti yang tampilannya mirip dengan sandwich ini semakin diminati masyarakat karena rasanya yang enak dan juga menyehatkan. Memasuki era milenial, semakin banyak inovasi yang tercipta. Salah satunya adalah inovasi makanan yang semakin beragam. Roti John misalnya. Roti John adalah roti lapis yang berukuran panjang dengan isian telur dadar, daging cincang ayam atau sapi, bawang, kol, selada, saus tomat, saus sambal, mayones, dan mustard. Cemilan ini awalnya populer di Surabaya. Namun karena semakin diminati masyarakat, Roti John pun mulai bermunculan di daerah lain. Roti John ini selain mengenyangkan juga menyehatkan. Karena isiannya yang beragam seperti telur dan daging yang mengandung protein, serta sayuran yang mengandung vitamin, serat, kalium yang baik untuk tubuh. Dan rotinya sendiri mengandung karbohidrat yang tentu saja dapat mengenyangkan. Selain itu, Roti John juga dapat dinikmati kapan saja, baik pagi, siang, maupun malam. Roti John juga bisa menjadi solusi bagi para vegetarian. Oke teman-teman, itu adalah salah satu contoh saya membaca berita soft news. Untuk lebihnya mungkin teman-teman bisa belajar di rumah lebih enak lagi dan dengan gaya kalian masing-masing. Terus semangat berlatih, tetap percaya diri, menjadi diri sendiri, dan menggapai cita-cita ya. Semoga berhasil. Oke teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat ya. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Bye!